Oke, selamat datang di channel The Logic Lab. Kali ini adalah episode kedua dan lanjutan dari episode 1 kemarin. Nah, di episode 2 sekarang kita akan membahas ataupun mengkritik anak muda ataupun mengkritik generasi-generasi muda yang I think banyak masalah, banyak problem seperti itu. Di video kali ini ada 3 kritik yang pengen saya sampaikan kepada anak muda, anak muda. Dan kritik ini merupakan kritik yang ya saya nggak mengeneralisir ya, tapi kritik ini merupakan kritik yang bisa digeneralisirkan, bisa diterapkan ataupun bisa di-adjustmentkan, bisa di-adjust ke anak muda seperti itu. Anak muda yang dalam skala yang banyak seperti itu tentunya. Yang pertama adalah kenapa anak muda itu tidak mampu berlogika ataupun berdialektika dengan logika mandirinya? Kenapa mereka itu benar-benar textbooks gitu? Contoh nih, kalau kita di kelas ada guru yang memberi pertanyaan kepada teman-teman gitu, dan teman-teman itu tuh pasti cari jawabannya di buku, di LKS, di paket, di buku tulis. Padahal ada beberapa pertanyaan yang itu tuh membutuhkan analogi logika, membutuhkan metodologi berpikir kita seperti itu. Tidak ada di LKS, tidak ada di buku manapun seperti itu. Itu jawabannya tuh improvisasi dari mulut kita, improvisasi dari pemikiran kita seperti itu. Itu kenapa banyak anak muda itu nggak bisa ngejawab selain di textbook seperti itu, selain daripada textbooks. Kenapa anak muda itu selalu berlogika, selalu beranalogi menggunakan textbooks yang belum tentu itu tuh cocok dengan realitas sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa generasi kita ataupun ya mungkin generasi sebelum kita juga itu kalau presentasi itu tuh nggak pernah improvisasi ataupun selalu baca buku gitu, selalu bawa HP, selalu bawa laptop, selalu bawa buku, yang buku tersebut gunanya untuk dibaca saat presentasi. Padahal kalau kita bisa bernalar, presentasi itu adalah bagaimana kita berdialektika, berlogika, berdialog dengan teman-teman sekelas ataupun dengan klien, dengan konsumen, menggunakan logika mandiri kita, menggunakan analogi berpikir kita sendiri kayak gitu, tidak menggunakan textbooks. Bayangin kalau kita udah bekerja nih, terus kita ketemu klien, terus kita bawa buku gitu, kan konyol anjir, kan koyo anjir, malu-maluin banget kan seperti itu. Tetapi kalau kita mampu berdialektika, mampu berlogika secara mandiri, kita nggak perlu buku, kita udah mengimprovisasi sendiri dengan cara kita menggunakan otak kita untuk berpikir dan kita ucapkan pemikiran tersebut. Kan seperti itu. Itu kenapa anak muda selalu textbooks. Itu yang membuat saya tuh heran gitu dan membuat saya tuh uh, agak kesel gitu dengan anak muda. Dan parahnya adalah banyak calon-calon guru yang ketika dia presentasi di depan kelas itu tuh mereka masih menggunakan textbooks ataupun masih bawa HP, bawa laptop, dan dibiarkan sama dosennya. Sebegitu burukkah calon-calon generasi guru kita? Sebegitu burukkah calon-calon generasi guru di Indonesia? Apakah jangan-jangan itu penyebabnya guru-guru dibayar murah adalah nggak punya kompetensi? Yang ketiga adalah kritik saya untuk anak muda. Kenapa anak muda di zaman sekarang khususnya itu nggak bisa mencapai capaian yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Contoh nih, kalau kita ingat-ingat nih, kita pakai analogi Islam aja ya. Kalau dulu di zaman Nabi, di zaman setelah Nabi, zaman-zaman khalifah itu tuh umur 18 tahun sudah jadi uh, panglima perang, umur 20 tahun sudah menaklukkan mana, umur 25 tahun udah menaklukkan mana kayak gitu. Tetapi anak muda di zaman sekarang umur 18 tahun males, umur 20 tahun mager, umur 22 tahun nggak punya visi misi masa depan, umur 25 tetap nganggur di rumah, nggak punya kerjaan. Kenapa generasi kita itu jauh lebih buruk daripada generasi masa masa dulu gitu? Apakah gara-gara kita dimudahkan dengan adanya teknologi ini malah membuat kita itu jadi lebih bodoh, jadi lebih mager gitu? Padahal kalau esensinya adalah teknologi itu kita gunakan, kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan posisi kita. Kan seperti itu.
Meskipun deh kita punya teknologi banyak, tetapi kalau kita itu nggak mau mengimprove skill kita, kita nggak mau mengimprove kehidupan kita, ya buat apa teknologi itu? Kan seperti itu. Itu 3 kritik yang bisa saya sampaikan kepada anak muda. Kalau teman-teman anak muda dan mampu menjawab ini semua, silahkan jawab di kolom komentar. See you in the next video. Barakallahu fikum.